Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul layanan atau pemesanan jaringan data internet operator. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Hana Bilqis Nur Azizah, NIM 121120117, TPB 32, Prodi Teknik Geofisika. Kemudian rekan saya. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik Ibrahim dengan NIM 1214085 dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Perkenalkan, nama saya Nova Marianti, NIM 121190123 dari Prodi Teknik Industri. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Nova Ramadhan. Perkenalkan, dipersilakan. Dalam program kali ini, kelompok kami mengambil judul yaitu judul besarnya Layanan Pemesanan Jaringan Data atau Kuota Berbagai Operator. Konsep judul dibuat dari salah satu prodi kelompok kami yaitu Prodi Telekomunikasi, di mana dalam telekomunikasi pasti berbau dengan internet, di mana untuk mengakses internet dibutuhkannya suatu jaringan. Jaringan data adalah sebuah jaringan yang di mana kita bisa menggunakan internet atau mengakses internet di smartphone. Jadi, layanan pemesanan jaringan data ini sangatlah bermanfaat dan mudah digunakan untuk memesan. Kita tidak perlu lagi datang langsung ke tempat penjualan. Hanya dengan internet dan memiliki data jaringan atau kuota, kita mampu membeli dan juga lebih praktis. Dalam judul ini adalah salah satu materi yang terkait dalam telekomunikasi adalah IoT. IoT atau Internet of Things adalah konsep di mana berbagai perangkat bersensor saling terhubung melalui internet untuk mengumpulkan dan mentransfer data. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa bantuan komputer dan manusia. Proses transfer data dalam IoT dilakukan dengan berbagai macam teknologi, misalnya seperti sensor, QR kode, hingga radio frequency identification (RFID) yang ada di sebuah perangkat. Dengan menghubungkan berbagai teknologi menggunakan koneksi internet, IoT bisa memudahkan kehidupan sehari-hari, sebab perangkat yang terkoneksi bisa mengumpulkan dan menganalisa data untuk melakukan perintah Anda secara otomatis. Manfaat IoT sangatlah banyak untuk berbagai kehidupan, salah satunya dalam bidang layanan publik, transportasi, pendidikan, sistem militer, dan lainnya. Bagaimana konsep pembelian data internet? Pastinya ketika kita ingin membeli data atau kuota jaringan secara langsung, pastinya kita akan memilih operator mana yang kita inginkan. Contohnya operator Indosat dan Telkomsel. Setelah memilih, kita akan memilih berapa GB data yang kita inginkan. Setelah itu kita membayar dan mendapatkan kode kuota itu untuk dimasukkan ke dalam HP kita. Dalam program kelompok kami, mengusung dari penjelasan itu, nah, sedikit tambahan ketika memasukkan suatu website, pasti ada salah satu yang meminta kode CACA, contohnya seperti memilih gambar zebra atau lainnya. Nah, konsep itu pun kami terapkan, namun berupa gambar memasukkan angka untuk mengetahui Anda bukan robot. Dalam program kami ini menggunakan salah satu program yang ada di program C++, yaitu perulangan, percabangan, dan array, di mana kelompok kami menggunakan perulangan for, percabangan if-else-if, dan array menentukan nilai rata-rata untuk mendapatkan kode CACA. Untuk deklarasi kelompok kami menggunakan integer, char, dan string. Untuk header kelompok kami menggunakan header iostream, conio.h, cstring.h, stdlib.h, dan studio.h. Selanjutnya, materi program saya akan jelaskan. Sebelumnya saya izin share screen. Sebelumnya saya izin off cam. Nah, di sini apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, ini dia tampilan program kami dari atas sampai bawah.
sudah dijelaskan tadi bahwa kita ini menggunakan 3 program, yaitu percabangan, perulangan, dan array. Nah, percabangan kami menggunakan konsep if, else if, dan perulangan kami menggunakan for dan array. Nah, di sini kami menggunakan headernya, yaitu header ini geostream conio.h, string stdelib.h, dan studio.h. Nah, untuk deklarasinya using namespace std di sini kita menggunakan integer, chart, dan string. Nah, di sini integer A3-nya ini batas input kode caca. Terus untuk integer T-nya itu total kode caca, untuk integer R-nya itu rata-rata kode caca. Nah, di sini ada integer harga, ada total jumlah beli dan atas, dan kode nama, pilihan data, dan lagi ada string nomor dan kode TJ. Nah, untuk penerapan konsep for itu ada di awal program, itu ini. Nah, ini konsep for-nya. Nah, untuk konsep array-nya ada di program awal juga, yaitu ini. Nah, di mana kan array itu untuk konsep elemen-elemen gitu. Nah, di sini kelompok kami menerapkan konsep itu untuk memasukkan kode untuk menentukan rata-rata kode caca. Di sini ada keterangannya, ada bukan robot. Masukkan 3 bilangan. Nah, batas maksimal untuk array-nya itu berjumlah 3. Nah, ini dia konsep array dan perulangannya. Konsep array dan perulangan for. Di sini untuk rata-ratanya, untuk totalnya, di sini untuk rata-ratanya. Nah, terus penerapan kode if else if itu ada di program utamanya, yaitu ini. Kita sampai sini dulu. Nah, dimana di sini kan ada 2 pilihan ya, ada 3 pilihan operator ya, yaitu Indosat, Telkomsel, dan XL. Nah, kenapa kita menggunakan konsep if else if? Karena di sini pilihannya lebih dari 2 ya di sini. Dimana kalau kita memilih Indosat N, nah untuk konsep if-nya itu masukin N besar dan N kecil. Jadi kalau mau masukin N kapital dan N huruf kecil sama aja, nanti programnya akan ke Indosat ini. Nah, di sini ada if-nya. Nah, if-nya ini, if dan else if-nya ini untuk kode data. Nah, di mana bila kita masukin S sama seperti Indosat ini ya. Nih, sama seperti ini, bila kita masukkan huruf kapital atau huruf kecil S untuk kode S atau L ini, kita langsung kepilih mau 5 GB atau 10 GB. Nah, bila kita menentukan else ini untuk kode salah ya. Maksudnya kode di luar kode yang SL ini. Nah, jadi ini penerapan konsep if else if. Nah, kan di sini ada 3 pilihan tuh. Ada Indosat, Telkomsel, dan XL. Jadi kode if else ini sama aja seperti konsep Indosat ini, hanya kodenya yang berbeda sama harga-harganya nih seperti ini. Nah, ini kan Telkomsel. Nah, ini sama aja seperti ini, kayak cuman beda huruf K-nya, kodenya, terus nama ininya sama pilihan datanya yang tadi. Nah, yang tadi 5 GB, ini 7 GB dan 12 GB. Nah, untuk S-nya sama aja seperti ini, dan ini dan harganya aja dan harga-harga yang beda sama pilihan data sama kode-kodenya. Nah, ini untuk kode XL. Nah, sama seperti kode yang di atas ini. Nah, di sini bila kita kita pilih dari program ini, misalnya dari XL. Nah, terus nanti di program ada pemberitahuan yang kita beli. Nah, pemberitahuannya yang ini kayak seperti nama operator, pilihan data, harga per satu. Nah, nanti data-data yang kita beli itu nanti dimasukkan di sini.
Nah, terus nanti ada pemberitahuan jumlah yang dibeli. Misalnya kita mau milih jumlah 1. Nah, di sini totalnya. Misalnya kita udah ngisi jumlah ini, kan kita langsung program itu menunjukkan totalnya. Jadi nanti totalnya di sini. Nah, terus nanti habis program itu nanti akan muncul total ini sama ini. Nah, nanti ada bacaan mau mesen lagi. Nah, bila kita klik iya dan kode Y, program itu akan langsung ke program awal, itu program dengan kode caca ini. Nah, penginputan 3 bilangan kode untuk menentukan kode caca. Kalau kita tidak dan menuliskan kode N, kode N. Nah, nanti kita dibawa ke else. Nah, kalau kita ketuk N, nah N kan di luar dari kode Y ini, jadi kita langsung ke else ini. Nah, nanti kalau di sini ada penghantar dari pembelian lah, dari kayak ada bacaan terima kasih, ada kode pembayaran, sama pembayaran bisa melalui ini keterangan pembelian. Nah, di sini kekurangannya mungkin kita kodenya itu langsung keluar di akhir program. Nah, di sini kami kelompok kami belum bisa kayak kalau kita beli langsung kodenya itu beda-beda. Mungkin itu kekurangan dari program kami ini. Mungkin ini sekilasnya. Ini nih hanya, dan ini nih kayak perintah-perintah gitu. Bukan perintah untuk pemberitaan awal lah, untuk user itu mengerti ini. Nah, ini deklarasinya. Di sini ada perulangan dan perulangan sama konsep array. Di sini ada program utamanya if else if. Nah, kami juga di sini sedikit menggunakan konsep if else doang ya, atau true false. Nah, di sini. Nah, untuk program ini. Nah, di mana butuh atas ini maksudnya program itu mengalihkan langsung ke atas ini. Nah, langsung program awal. Jadi kita menggunakan konsep if else. Konsep if else itu kami menggunakan untuk pertanyaan mau memesan lagi atau tidak. Kalau if itu memesan berarti langsung kode ke atas, dan else itu langsung selesai programnya. Nah, seperti ini. Mungkin pembahasan kode selanjutnya kita akan mengeran ya, supaya kita tahu langkah-langkahnya bagaimana. Jadi di sini kita compile dulu. Nah, bila tidak ada error kita langsung kita run. Kita compile and run. Nah, di sini tampilan awal programnya. Jadi di tampilan awal itu ada bacaan Anda bukan robot. Masukkan 3 bilangan bulat bebas untuk mengetahui Anda bukan robot. Nah, di sini kita masukin apa aja? Bilangan apa aja? Misalnya saya di sini ada 2, enter, 3, enter, sama 2. Nah, setelah kita berhasil, nah ini kode cacaknya. Kode cacaknya dalam program kami ini dari rata-rata penginputan 3 ini. Nah, ini di sini ada total. Nah, di sini ada pemberitahuan, selamat datang program pelayanan pemesanan jaringan data internet di Konter Canggih Jalan Sumpah Pemuda nomor 402 Bandar Lampung. Nah, selanjutnya program meminta masukkan nama kita tanpa spasi. Nah, kenapa di sini tanpa spasi? Karena bila kita tanpa spasi itu programnya akan error. Karena di sini kita memakai cin. Nah, terus habis itu kita enter. Nah, di sini program meminta masukkan nomor Anda. Kita masukkan nomor kita. Kita masukkan, kita enter. Nah, langsung kita program muncul operator data jaringan tersedia. Nah, tadi sudah dijelaskan tadi
ada 3 operator ya. Di sini ada Indosat, Telkomsel, dan XL. Nah, di sini kode EN-nya untuk Indosat, K-nya Telkomsel, dan X-nya untuk XL. Nah, terus di sini saya mau Indosat, jadi kita mencet N. Mau N kapital, N kecil, seterah ya. N. Kita enter. Nah, terus program muncul pilihan data Indosat. Jadi pilihan data Indosat itu ada 5 GB dan 10 GB dengan kode S sama L. Nah, sama seperti ini yang kita mau masukkan huruf kapital atau huruf apapun bebas. Yang penting yang penting kodenya benar S sama L. Kita masukkan, saya mau beli yang 5 GB. Jadi kita masukkan kode S, kita enter. Nah, di sini ada pemberitahuan pembelian kan. Nah, di sini ada nama operatornya Indosat, pilihan datanya 5 GB, harga kesatunya 50.000. Nah, di sini ada perintah jumlah data yang dibeli. Saya di sini ingin membeli 1 aja. Jadi kita klik 1, kita enter. Nah, jadi di sini program langsung muncul total data yang dibeli. Maksudnya ini harga total datanya ya. Nah, jadi kita harus bayar 50.000. Nah, di sini kan ada pemberitahuan yang pesan lagi. Seperti tadi dijelaskan di awal, jika kita klik iya, program langsung ke atas ini lagi. Nah, kita bila enggak, langsung ke riwayat pengantar, langsung ke pemesanan kita. Di sini saya enggak mau pesan lagi, jadi kita klik N aja. Kita enter. Nah, program langsung muncul ini. Ada pemberitahuan terima kasih dan kode pembayaran sama pembayaran melalui ada pemberitahuan pembayaran bisa melalui Dana, OVO, dan GoPay. Jadi kita masukkan kode ini ke pembayaran Dana ini, dan ada pemberitahuan proses pembayaran 1x24 jam, dan kode data paket akan dikirimkan ke SMS yang Anda cantumkan bila sudah melakukan pembayaran. Nah, jadi nomor yang kita masukkan ini untuk kode data paket yang dikirimkan ke SMS cantumkan bila sudah melakukan pembayaran. Nah, jadi kalau kita sudah bayar pakai kode ini ke salah satu pembayaran ini, kodenya itu akan dikirimkan ke nomor yang kita masukkan ke dalam program ini. Terus setelah kita bayar, tunggu beberapa saat setelah pembayaran. Nah, terus kodenya akan dikirimkan ke nomor yang kita cantumkan. Mungkin pembahasan dari program kami ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon ampun, dan selanjutnya saya serahkan ke MC. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.